Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Berita Pengharapan. Sekarang saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, mau memberitahukan kepada saudara bahwa hidup kita memang ada batasnya. Tetapi mari sekali lagi saya mengajak saudara sekalian memperhatikan jalan hidup kita. Sudah pernahkah ada tanda-tanda kemenangan dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita ini, sampai nanti kita mengakhirinya dalam garis akhir? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena ada janji-janji Tuhan kepada kami. Kalau kami hidup berkemenangan, maka Tuhan akan menolong kami untuk mengalami lagi suatu tanda pada bagian akhir hidup kami, bahwa kami mempunyai warisan, mempunyai tanda yang jelas bahwa dalam perjalanan kami sudah hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 48 ayat 21 dan 22. Kejadian pasal 48 ayat 21 dan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, yaitu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Amin. Ini pesan yang luar biasa dari Yakub kepada Yusuf. Apa katanya dalam ayatnya yang ke-22 tadi? Dia memberikan lebih kepada Yusuf, bukan hanya karena dia sekarang menjadi Perdana Menteri di Mesir, tetapi ia memberikan sebuah tanda bahwa
Yakub pun adalah pemenang. Itulah yang pesan hari ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Misalnya saya sendiri sebagai hamba Tuhan, apa yang saya wariskan kepada anak saya, apa yang saya wariskan kepada cucu saya, tidak lain daripada tanda-tanda kemenangan di belakang sana. Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, saya sekarang sedang mengerjakan beberapa seratus lebih saudara sekalian program untuk video streaming ini. Dan untuk saya cukup melelahkan dan cukup menguras tenaga saya sebagai orang tua. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada anak-anak saya, kepada jemaat saya yang sebaya dengan anak cucu saya. Saya mau menunjukkan kepada mereka bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita tekun bekerja. Itulah semangat pemenang yang saya miliki. Dan sebentar lagi minggu depan saya sudah akan menyelesaikan sampai bulan April untuk tahun 2021. Saudara sekalian, sudah pikir ini mudah? Tidak. Kadang-kadang saya juga hampir menyerah. Karena kalau misalnya saya batuk atau apa, saya tidak bisa mengerjakan program ini. Tetapi kabar baiknya ialah di belakang sana saya sudah membawa banyak pengalaman bahwa saya adalah pemenang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau sudah tanya kepada saya, Pak Samuel sudah punya pesawat terbang? Itu bukan ukuran untuk pemenang, sekali. Tapi saya mau katakan kepada saudara, satu yang berhubungan dengan apa yang saya buat sekarang. Tahun 97 sampai tahun 2000 saya membantu pelayanan bersama dengan GO Studio, Reverend John Hartman yang sudah meninggal sekarang, membantu beliau, dan kemudian kami pindah ke Batam. Tahun 2000 kami buka cabang di sini sampai berakhir kontrak dengan RCTI tahun 2013. Sesudah itu saya berhenti? Tidak, sekali. Saya mulai siaran rohani di Batam TV selama 2 tahun. Sesudah itu saya kemudian ambil kesempatan untuk melayani di Ruai TV. Di Ruai TV saya melayani 1 tahun penuh. Dan sudah itu saya kemudian berhenti karena merasa tidak mampu juga secara finance. Dan kemudian sekarang dalam kondisi seperti ini, sudah pikir saya melayani hanya karena suka-suka? Tidak, saudara. 2 orang hamba Tuhan dari Amerika sudah menubuatkan kepada saya bahwa tahun 2020 saya akan menyiarkan siaran secara internasional. Nah sekarang saudara sekalian, inilah yang terjadi sekarang. Jadi hidup saya menang karena di backup oleh firman Tuhan, dengan iman dan keyakinan, dan hamba Tuhan lain menubuatkan untuk saya bahwa saya akan melayani dalam bidang seperti ini. Sekarang teknologi begitu canggih, dengan mudah kita bisa menayangkan live streaming dari gereja. Oh luar biasa saudara. Maksud saya menjelaskan ini, saudara lihat. Kalau kita melihat Yakub, kita membayangkan Yakub adalah seorang yang kalah. Dia seorang yang rugi. Dia membayar hutangnya dan janjinya kepada mertuanya selama 20 tahun. Itu hukuman karena dia menipu ayahnya sendiri dan abangnya sendiri. Tetapi di sini catatan yang amat sangat penting untuk kita. Dikatakan apa? Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu pada saudara-saudaramu, yaitu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Mari saudara sekalian, sebelum kita sampai ke garis akhir, kita meninggalkan teladan bahwa kita adalah pemenang. Dan sekaranglah kita mulai saudara sekalian, seluruh jemaat, seluruh pemirsa, tua atau muda, mari mulai sekarang. Tinggalkan teladan bahwa kita adalah pemenang.
dalam perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Dan kami berdoa supaya mulai hari ini track record kami dijaga dengan baik dan kami menjadi pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.